Pada video ini, mata ketiga akan membawa Anda memandang kejadian dunia pada masa akan datang. Kami akan menghadirkan prediksi terbaru Anan, anak ajaib dari India. Bisa dikatakan, hampir semua ramalan Anan tepat hingga semakin banyak orang berspekulasi bahwa Anan adalah penjelajah ruang dan waktu. Percaya atau tidak, faktanya ramalan Anan sering terwujud. Dia memberitahu kita berdasarkan astrologi Ayurveda kuno atau melihat masa depan melalui ruang dan waktu. Membawa ke kita informasi yang dapat selalu menjadi nilai peringatan dan inspirasi bagi kita semua. Simaklah video ini secara teliti. Semoga Anda mendapatkan inspirasi dan lebih hati-hati menentukan sikap dan langkah perjalanan Anda pada masa akan datang. Anan mengatakan gelombang puncak epidemi akan muncul lagi di bulan Desember. Astrologi horor akan mempengaruhi dunia. Setelah anak ajaib India Anan memperbarui ramalannya di situs webnya, ia merilis video baru di YouTube pada 21 September. Dia menjelaskan pemburuannya secara rinci, dan 2 hari kemudian sebuah fenomena berita besar muncul di Tiongkok. Ramalannya pun segera terwujud. Apa sebenarnya yang Anan ramalkan? Pada video ini kami menerjemahkannya secara langsung dan kami akan membagikannya kepada Anda hari ini. Anan mengatakan di awal videonya bahwa antara Desember 2021 dan April 2022, periode waktu ini adalah periode yang sangat istimewa yang sangat penting bagi seluruh dunia. Tidak hanya akan berdampak pada seluruh dunia, bahkan pada masa depan 400 tahun yang akan datang, ini akan berdampak besar pada dunia. Sesungguhnya kita telah mengalami fenomena 2 planet saling berdekatan yang akan mempengaruhi dunia selama 400 tahun ke depan. Akan segera ada peristiwa astronomi lainnya yang akan terjadi segera, dan itu telah terjadi dalam beberapa hari terakhir dan akan berdampak besar pada seluruh dunia. Dalam video ini yang kami bagikan, Anan berbicara tentang 2 hal. Hal pertama adalah tentang periode antara Desember 2021 dan April 2022. Hal kedua adalah tentang situasi jangka pendek dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Kita semua telah melihat dampak tubrukan benda asing di permukaan Jupiter yang menyebabkan ledakan yang sangat besar hingga menghasilkan cahaya. Peristiwa tersebut telah direkam oleh beberapa astronom. Ini sangat penting bagi astronomi dan astrologi. Video hari ini juga akan berbicara tentang hal ini. Sebelum memasuki topik, mari kita tinjau masa lalu agar kita dapat lebih memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat kembali ke masa lalu. Sebelum kita bahas topik ini, perlu kita pahami suatu istilah retrograde. Apa yang dimaksud dengan gerak retrograde semu? Hari demi hari saat bumi berputar mengelilingi matahari, dari sudut pandang kita di bumi, planet-planet yang terlihat di langit bergerak ke arah yang sama dengan matahari. Para astronom menyebutnya gerak langsung. Akan tetapi selama periode waktu tertentu, suatu planet akan tampak seolah bergerak mundur ke arah sebaliknya. Gerakan ini disebut gerakan retrograde semu. Jupiter memasuki keadaan retrograde atau berjalan mundur pada 20 Juni 2021. Begitu memasuki keadaan mundur, banyak hal yang terjadi di masa lalu akan terulang kembali. Pada tahun 2001, kita melihat krisis geopolitik di Afghanistan terulang kembali. Kita juga melihat puncak epidemi di Amerika Serikat masih tetap berulang. Kami percaya ini adalah salah satu alasan terhadap seluruh puncak epidemi yang dialami di Amerika Serikat setelah 20 Juni. Seperti yang disebutkan dalam video Anan pada tanggal 16 Juni, ini adalah pengulangan sejarah ketika gerakan Jupiter retrograde. Pada 13 September, tepat ketika Jupiter kembali dari Aquarius ke Capricorn, secara kebetulan sebuah peristiwa besar terjadi pada hari yang sama. Jupiter ditabrak asteroid. Desember 2021 hingga April 2022. Melihat kembali periode Desember 2021 hingga April 2022, Anan mengharapkan situasi ekonomi secara keseluruhan akan lebih agresif. Situasi biomedis menunjukkan bahwa situasi politik seluruh masyarakat dibandingkan dengan apa yang kita alami sekarang pasti akan lebih agresif untuk beberapa waktu. Anan menjelaskan alasannya adalah pada minggu kedua Desember 2021, Saturnus dan Mars mulai konjungsi, yaitu perpaduan energi dari 2 planet.
Pada April 2022, konjungsi Mars dan Saturnus pasti akan sangat kuat. Gelombang kejut yang dihasilkannya akan menyebar ke dunia dan menyebabkan lebih banyak turbulensi. Semua orang harus tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Anand meminjam kesempatan ini mengklarifikasi suatu masalah kepada semua orang. Di masa lalu dia berulang kali sebutkan, sekarang ini pendiriannya masih seperti itu, yaitu ekonomi global belum pulih tetapi sedang naik roller coaster. Banyak media sosial dan media arus utama mengatakan bahwa ekonomi seluruh belahan dunia sedang pulih. Sebenarnya itu tidak benar. Mereka hanya mengatakan setengahnya benar karena dia sedang naik roller coaster. Ketika Anda naik menanjak ke atas di roller coaster, Anda akan merasa bahwa Anda tiba-tiba naik ke tingkat yang tinggi. Semuanya baik-baik saja, namun sulit untuk melihat bagian bawah saat Anda naik roller coaster. Selanjutnya ia akan segera masuk ke dalam dasar lembah. Anand mengatakan, banyak media di seluruh dunia mengatakan bahwa dia mengatakan setelah November 2021, seluruh dunia akan memasuki masa kemakmuran ekonomi. Padahal Anand berulang kali tekankan dalam videonya, situasinya bukanlah seperti itu. Harus ada situasi kerangka waktu khusus untuk membuat seluruh dunia memasuki masa kemakmuran. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengharapkan datangnya periode kemakmuran dengan cepat. Sesungguhnya masa kemakmuran telah ditunda dan akan ditunda hingga setelah April 2023. Saat itu dunia mungkin memasuki masa setengah keemasan. Teknologi dan industri. Anand mengatakan bahwa beberapa teknologi penting dan industri penting akan mengalami perubahan radikal setelah 2023 dan ini akan membawa pembatasan lebih lanjut terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. Anand mengatakan bahwa situasi hak asasi manusia umat manusia dalam 20 tahun ke depan, ia akan membahasnya secara terpisah di video yang akan datang. Setelah November 2021, jika ingin dunia segera memulihkan keprivasi dan dinamika masa lalu, itu sudah tidak mungkin. Bahkan akan lebih banyak hal yang akan terjadi. Lebih banyak peristiwa negatif lagi yang akan menyebabkan banyak turbulensi. Setelah itu baru akan ada masa damai. Seperti inilah, peristiwa astronomi baru-baru ini lebih lanjut akan berkembang lebih jauh lagi. Situasi saat ini. Jadi apa yang telah terjadi sekarang? Setelah Juni 2021, kita telah melihat banyak hal. Kita telah melihat banyak hal yang mengulang. Di dunia keuangan, sebelum April cryptocurrency sangat gila dan sekitar minggu pertama April mencapai puncaknya dan akhirnya Juni 2021 terjadi penurunan besar dengan intensitas yang cukup besar. Di beberapa negara, virus epidemi corona juga muncul kembali. Kita juga melihat bahwa gelembung pasar saham telah meluas ke titik berubah jadi kanker. Dan ada beberapa hal-hal lain yang berulang. Seperti situasi geopolitik di Afghanistan, pemerintah Taliban comeback kembali, dan banyak hal yang juga berulang kembali. Hubungan. Pengulangan ini sepenuhnya cocok dengan retrograde atau jalan mundurnya Jupiter. Oleh sebab itu, tentu saja selanjutnya ada suatu masalah besar. Untuk menjawab masalah ini, kita perlu mempelajarinya. Peristiwa astronomi yang baru-baru ini terjadi di permukaan Jupiter. Ini memang merupakan suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu asteroid menabrak Jupiter. Insiden ini telah ditangkap oleh astronomi amatir. Anand percaya bahwa lebih banyak peristiwa diperkirakan telah terjadi di bumi. Karena situasi khusus ini terjadi di Jupiter, dampak tubrukan kuat menyebabkan permukaan Jupiter bergetar dan terjadi ledakan besar, dan kilatan juga terlihat. Anand menunjukkan ke titik yang bersinar dan mengatakan bahwa ini adalah ledakan, itu adalah sesuatu yang sangat kebetulan. Anand mengatakan bahwa tentu saja ledakan ini sangat umum, tetapi alasan mengapa saya ingin memberitahu semua orang tentang situasi khusus ini dan dampaknya, itu adalah karena ledakannya sangat khusus, peristiwanya sangat aneh, dan itu muncul dengan cara yang sangat istimewa. Karena peristiwa itu terjadi tepat pada 13 September, ketika Jupiter akan memasuki Capricorn dan menuju ke banyak tempat di seluruh dunia. Jadi selama Anda masuk ke situs web drikpanchang.com, situs web ini sangat penting, atau situs web lain, Anda dapat menemukan informasi tentang retrograde planet. Anand mengatakan bahwa jika dia tidak salah,
Anda dapat melihat bahwa ketika Jupiter mundur ke Capricorn sekitar jam 6.30 pada tanggal 13 September, hampir pada waktu yang sama ledakan di Jupiter telah direkam. Jadi di masa depan apa yang akan terjadi, ini adalah suatu masalah. Tiongkok. Anan mengatakan bahwa ketika kita membuka astrologi, kita akan melihat bahwa Jupiter dan Saturnus masing-masing memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam beberapa kasus, Saturnus juga memiliki pengaruh terhadap Tiongkok dan sebaliknya. Dilihat dari situasi saat ini, Tiongkok telah terpengaruh, terutama adalah karena tabrakan asteroid dengan Jupiter pada 13 September. Namun diperkirakan akan ada peristiwa klaim dari banyak negara yang mengejutkan dan akan lebih banyak lagi dalam beberapa bulan ke depan. Hal yang paling menarik adalah berita besar yang menukar $2 miliar AS dan 2 orang Kanada untuk mengwancau putri Huawei yang ditahan di Kanada. Prediksi ini tampaknya segera terwujud, tetapi Anan mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang hanyalah sebagian dari puzzle atau penyusunan gambar. Ini hanya bagian dari susunan puzzle yang akan terjadi antara Maret dan April 2022. Gambaran yang lebih besar hanya akan terlihat antara Maret dan April 2022. Efek dari peristiwa ini ada yang memiliki efek jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Efek jangka pendek akan terjadi dalam waktu dekat. Anan mengatakan bahwa gejolak ekonomi Tiongkok telah kita saksikan semua. Anan menegaskan bahwa gejolak ekonomi kali ini akan memiliki efek menular yang menakutkan di kalangan ekonomi dan keuangan. Efek menular ini walaupun tidak berdampak dalam waktu jangka pendek yaitu tidak segera, namun pasti akan berdampak jangka panjang dan akan menyebar ke seluruh dunia seperti reaksi berantai. Antara 10 Desember 2021 hingga April 2022, serangkaian peristiwa akan terjadi secara global. Oleh sebab itu Anan mengatakan bahwa dia harus membantah apa yang dikatakan beberapa media, bahwa dia mengatakan bahwa dunia akan memasuki tahap kemakmuran setelah November 2020 dan dia sekarang telah membersihkan akar permasalahannya. India. Anan mengatakan bahwa gelembung pasar India cukup tidak sehat. Beberapa ahli juga melihatnya seperti itu. Dari sudut pandang astrologi, dia pasti bersifat kanker karena dunia belum memasuki masa yang stabil dan makmur, dan setahun demi setahun jika didorong ke belakang terus, beberapa tahun ke depan pasti akan bermasalah. Kita tidak bisa mengharapkan kebahagiaan dan kenyamanan sebelum masa kemakmuran datang seperti gelembung pasar. Ambil India sebagai contoh. Dalam hal pertumbuhan ekonomi dan gelembung pasar saham, setelah gelombang kedua epidemi bergejolak kembali, ekonomi masih belum tumbuh, tetapi pasar telah tumbuh 200%. India mungkin merupakan suatu contoh penting dari situasi saat ini. Ada perbedaan besar antara kedua jenis pertumbuhan. Anan mengatakan pertumbuhan pasar pasti tidak proporsional dan pertumbuhan gelembung yang tidak proporsional ini pasti akan meledak. Kuncinya adalah kapan akan meledak. Afghanistan. Krisis geopolitik di Afghanistan adalah terulang kembalinya tahun 2001. Jupiter kembali mengalami kemunduran tepat pada 2021, yaitu 20 tahun kemudian. Ini seperti planet dengan siklus berputar setiap 20 tahun, dan ini juga merupakan bagian dari susunan puzzle. Ia bukan suatu peristiwa independen, tetapi bagian dari gambaran besar. Dan kali ini dia memiliki pengaruh yang lebih luas, tidak seperti pada tahun 2001 atau situasi serupa. Gelembung ekonomi besar ini belum terguncang oleh beberapa peristiwa ini. Ambil India sebagai contoh. Selama gelembung kedua epidemi, banyak orang, banyak perusahaan dan seluruh ekonomi telah terpengaruh oleh epidemi. Tetapi pasar saham tumbuh secara eksponensial. Yang membuat orang merasa tidak nyaman adalah pada tahun 1992 juga adalah planet yang sama. Mars dan Saturnus juga konjungsi di lokasi yang sama. Adegan yang sama mulai terjadi lagi pada tahun 2022. Anan mencontohkan liberalisasi ekonomi terjadi pada tahun 1991 dan transisi pasar saham pada tahun 2021 telah mencapai level rekor. Anan yakin semua ini pasti adalah terulang kembali. Pengulangan ini melemahkan perekonomian dan memperkuat gelembung. Gelembung baru akan mulai melemah setelah 10 Desember 2021. Tentu bagus jika bisa melemah. Tapi kalau tidak mulai melemah setelah 10 Desember 2021, itu akan seperti ledakan di Jupiter.
itu akan sangat besar dari Maret hingga April. Ini bukan hanya sebuah tusukan jarum tapi mungkin merupakan sebuah ledakan. Oleh sebab itu untuk investor, disarankan untuk menjaga risiko seminimal mungkin, terutama dalam 10 bulan ke depan, terutama pada periode dari Maret hingga April 2022 ini sangat istimewa. Teknologi keuangan yang sedang berkembang. Anand menunjukkan bahwa teknologi keuangan yang baru muncul adalah tidak sehat bagi perekonomian, karena bagaimanapun juga itu adalah teknologi. Di sini Anand mengacu pada cryptocurrency, yang merupakan teknologi keuangan baru yang telah membuat banyak janji untuk dunia pada masa depan. Anand percaya bahwa terlalu banyak harapan terhadap janji sains dan teknologi. Spekulasi berlebihan akan berdampak besar pada 20 tahun atau bahkan 400 tahun ke depan. Spekulasi berlebihan pasti merugikan, seperti halnya internet. Misalnya dalam 20 tahun terakhir, internet telah menjadi revolusi yang sangat kuat. Tapi gelembung internet sangat mirip dengan gelembung Bitcoin. Sekarang kita melihat bahwa dalam beberapa tahun pertama abad ke-21, gelembung internet memiliki dampak yang begitu besar di internet terhadap seluruh industri internet dan ekonomi internet. Hal yang sama juga kita telah lihat gelembung koin ini. Ia adalah ancaman spekulatif nyata bagi teknologi masa depan. Tidak hanya Bitcoin, tapi adalah seluruh gelembung cryptocurrency. Anand mengatakan bahwa banyak aspek dari gelembung khusus ini semua sangat gila, meskipun didasarkan pada perspektif astrologi dan penelitian terbatas dan tidak memiliki cukup data astronomi untuk mendukung analisis masa depan aspek ini. Tetapi Anand percaya bahwa hanya berdasarkan penelitian terbatas, perkembangan cryptocurrency dalam 1 tahun terakhir memang mengikuti model astrologi. Ketika gelembung naik ke ketinggian yang mengkhawatirkan, begitu setelah Jupiter dan Saturnus konjungsi, dan ketika Jupiter bergerak keluar dari konstelasi, ia akan jatuh lagi kembali, dan ketika Jupiter mundur, ia akan naik lagi. Di masa depan, mereka akan mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang adalah suatu masalah. Sebelum akhir November, harga mungkin mencapai rekor, namun ini hanya berdasarkan penelitian terbatas. Diharapkan setelah 21 November 2021 akan ada penyesuaian besar dan muncul semacam gelembung pecah. Anand akan membuat video terpisah tentang topik ini. Anand merangkum apa yang terjadi sekarang dalam bentuk peristiwa independen. Yang pertama adalah krisis geopolitik, kemudian krisis ekonomi yang sedang dialami, seperti bubble dan situasi di seluruh dunia. Gelombang ancaman epidemi lainnya sudah dekat. Anand memperkirakan setelah 10 Desember 2021 akan ada gelombang baru epidemi corona baru dan akan meningkat di banyak negara antara Maret dan April 2022. Situasi teknologi keuangan cryptocurrency yang baru muncul akan menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi sangat mengkhawatirkan dalam jangka panjang. Dalam kerangka waktu April 2022 mungkin banyak lingkungan geopolitik negatif dan banyak kondisi akan terjadi pada saat yang sama baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anand menunjukkan bahwa fokus video khusus ini ada pada pengaruh Jupiter dan tentu saja Tiongkok akan terpengaruh oleh hal seperti ini. Oleh sebab itu, inilah yang akan dimainkan di tengah panggung dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Mari kita tunggu dan lihat banyak hal saat ini telah terjadi. Anand mengatakan bahwa hal-hal yang telah terjadi ini akan semakin meningkat dan sebagian besar hal-hal yang dia disebutkan dalam video didasarkan pada astrologi Veda, terutama berkaitan dengan kondisi planet. Setiap siklus dari planet akan mengalami serangkaian situasi. Poin terakhir dan terpenting yang Anand di sini adalah dia ingatkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah satu-satunya solusi untuk masalah tersebut. Pastikan Anda memperlakukan orang-orang di sekitar Anda dan seluruh lingkungan sosial dengan sikap positif untuk mengurangi dampak negatif pada masyarakat adalah kunci untuk memecahkan masalah. Anand mengusulkan 2 metode konkret. Metode pertama adalah kurangi mencederai makhluk lain seperti hewan dan dianjurkan makan makanan vegetarian. Cara kedua adalah saling membantu di saat-saat sulit. Anand selalu bersikap teguh bahwa dalam beberapa bulan ke depan, kepercayaan kepada Tuhan adalah satu-satunya solusi untuk semua masalah dan menyarankan untuk menjaga kekebalan alami manusia. Terhadap analisa dan saran Anand, apakah Anda setuju itu bisa mencerahkan Anda? Senang sekali bila Anda bisa tinggalkan saran untuk berbagi buat kita diskusikan. Sampai di sinilah video mata ketiga kali ini.
Mari kita bersama-sama tingkatkan kepercayaan diri. Ingat pesan Anan, kepercayaan kepada Tuhan adalah satu-satunya solusi untuk semua masalah. Mari kita bersama-sama memandang dunia dari perspektif lain dan berbagi informasi antara kita semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.